Prancis 45,8 dan Inggris 49,9. Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence Pollyanna Delima mengatakan, industri manufaktur Indonesia menikmati kinerja terbaik pada Maret dengan pertumbuhan output mencapai posisi tertinggi dalam 27 bulan yang didorong oleh kenaikan besar pada permintaan domestik. Namun tingginya permintaan input membuat perusahaan mengerek harga lebih lanjut di pihak pemasok dengan inflasi biaya mengalami percepatan dalam waktu 1,5 tahun. Kendati melesat, Delima menyebutkan perusahaan Indonesia justru banyak yang ragu. Sebagian dari mereka memperkirakan lonjakan permintaan hanya sementara dan tidak akan bertahan dalam waktu lama. Agus Gumiwang menyebut untuk mendukung performa industri manufaktur RI dibutuhkan kebijakan yang mendukung dan strategis. Salah satunya pemberlakuan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk semua sektor industri. Agus menjelaskan, kebijakan HGBT sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha. Pada tahun 2023, kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT mencapai 32% dibandingkan tahun 2019. Selain itu, sampai dengan tahun 2023, tercatat telah terrealisasi investasi sebesar 41 triliun rupiah atau naik sebesar 34% dibanding tahun 2019. Senada seirama dengan Menteri, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi atau FIPGB Justinus Gunawan mengatakan, kebijakan HGBT sebesar $6 Amerika Serikat per MMBTU yang telah dilaksanakan selama ini terbukti mendorong daya saing industri dalam negeri. Ia meminta kepada pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Jokowi saat ini maupun di masa kepemimpinan Prabowo kelak agar kebijakan gas murah bagi industri tetap dilanjutkan. Kita sudah mengalami deindustrialisasi sejak tahun 2015 dan mendapatkan momentum kenaikan lagi. Pada saat ini salah satunya adalah kebijakan ekonomi justru di masa pandemi. Salah satunya adalah tadi HGBT. Terbukti. Jadi HGBT itu atau energi itu seperti infus pada saat pandemi. Ya. Sekarang kita perlu transfusi ya. Nah inilah PR pemerintah saat ini untuk melanjutkan HGBT dan memperkuat di pemerintah berikutnya. Berdampak positif terhadap industri kaca karena dua raksasa perusahaan luar negeri, yaitu dari Tiongkok dan dari Korea, sudah mulai membangun pabrik. Karena mereka tertarik dengan janji pemerintah harga gas $6. Ya. Sekarang mereka dalam tahap realisasi. Seandainya ini tidak dilanjutkan, maka investor akan kecewa. Dan mungkin berikutnya tidak ada investor lagi yang akan mau datang. Karena mereka semacam kayak dikelabui gitu ya, dijanjikan tapi tidak direalisir. Kepastian inilah yang harus segera disampaikan oleh pemerintah. Energi dilanjutkan sekarang dan akan diperkuat karena ada dua pabrik spesifik untuk kaca lembaran. Dengan adanya dua pabrik ini maka kapasitas produksi di Indonesia akan meningkat menjadi 2 juta ton per tahun. Meskipun manufaktur Indonesia mengalami ekspansi, namun tidak semua sektor bisa menikmati hal tersebut. Hal ini ditandai dengan sejumlah pabrik yang tutup. Sinta Kamdani, Ketua Umum Apindo menyebut, optimisme pelaku usaha industri juga terus meningkat. Namun, kondisi pemulihan aktivitas pabrik belum merata sehingga tak sedikit industri yang memilih tutup pabrik. Di mana kebanyakan industri manufaktur yang terpaksa tutup adalah yang berorientasi ekspor atau yang mengalami koreksi demand pasar secara besar-besaran pasca pandemi. Dalam hal ini, segmen industri yang masih terpuruk berorientasi ekspor dan relatif minoritas. Sebaliknya, jika dibandingkan subsektor manufaktur lain yang umumnya tumbuh positif seiring dengan pemulihan demand pasar domestik. Lalu bagaimana pandangan dari pelaku di industri manufaktur soal hal ini? Apakah memang sebenarnya ada anomali? Sekjen Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik atau INAPLAS, Fajar Budiono mengungkapkan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 menjadi salah satu penyebab industri dalam negeri cukup berhasil membantu pelaku usaha. Dan tak hanya itu, permintaan domestik yang naik jelang Lebaran membuat pelaku industri bernafas lega. 4,2 ini ada dua hal. Yang pertama, memang secara utilitas di hilir itu akan ada peningkatan karena faktor puasa dan Lebaran. Kemudian yang kedua adalah karena pada saat bulan Januari, Februari kemarin itu rata-rata pelaku industri sudah melakukan import besar-besaran untuk antisipasi implementasi Permendak 36. Kemudian saat ini demand sih tidak terlalu beda dengan tahun kemarin, tetapi karena pasokan dari import itu kosong sehingga
pasokan lokal itu meningkat sehingga mereka industri dalam negeri utilitasnya khususnya di industri hilir naik lumayan bagus, dan ini juga kita harus antisipasi, mudah-mudahan ini bisa berlangsung sampai di pasca Lebaran. Tapi di satu sisi juga di industri hulunya sebagai pemasok bahan bakunya ini utilitasnya makin hari makin turun karena desakan barang-barang impor terutama dari Cina itu masih terus naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan saat ini juga impor bahan baku plastik dari Cina sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah ini juga harus kita antisipasi gitu, Mbak. Senada, ekonom senior Bambang Brojonegoro menyebut permintaan domestik memang menjadi tulang punggung produk Indonesia. Di sisi lain, permintaan produk dari luar negeri alias ekspor Indonesia tercatat turun dan menekan surplus neraca dagang yang semakin mengecil. Diimbangi dengan permintaan internasional yang justru mengalami kontraksi ya, seperti yang ditunjukkan juga dengan meskipun kita masih surplus neraca perdagangannya, tapi surplusnya makin lama makin kecil ya. Terakhir surplusnya itu bahkan di bawah 1 miliar dolar ya, padahal biasanya sebelumnya pun kita selalu di atas 1 miliar, tepatnya 2 miliar, 3 miliar. Jadi di satu sisi kita perlu cukup lega bahwa kinerja manufaktur kita masih kuat, tapi di sisi lain tentunya kita juga harus was-was ya mengenai permintaan masa depan. Apakah tetap akan ditopang oleh domestik ya, meskipun tidak dalam masa seperti sekarang, Lebaran dan puasa, atau kita mulai mendapatkan kembali permintaan global, mendapatkan bagian dari permintaan global yang diharapkan bisa menjaga kinerja manufaktur kita ya, khususnya PMI di atas 50. Oke. Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andri Satria Nugroho menjelaskan, industri pengolahan justru tidak menjadi indikator utama dalam PMI manufaktur karena kontribusinya kecil. Namun Andri menyebut fenomena tutup pabrik dan PHK pekerja di industri pengolahan tak bisa disepelekan. Di sisi lain, inflasi serta pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi tantangan di 2024. Kita mencermati terkait dengan indeks dari PMI Manufacturer itu sendiri. Perlu saya sampaikan bahwa tidak semua sektor itu terlibat di dalam PMI Manufacturer. Jadi industri pengolahan sendiri, kalau saya bisa sampaikan tidak terlalu tergambarkan begitu ya di dalam PMI Manufacturing ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga melihat bukan hanya dari segi industri dengan pangsa ekspor yang besar, tetapi juga industri dengan khususnya ya dengan spesifikasi industri padat karya. Karena kalau kita melihat industri padat karya yang berorientasi ekspor, sebut saja seperti tekstil, ini memiliki tekanan yang tentu masih terasa dari tahun lalu. Kalau kita melihat dari regulasi yang ada saat ini yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti Permendag 36 2023 atau Permendag 3 2024, itu hanya memberikan nafas singkat begitu ya kepada industri tekstil. Tapi kalau kita melihat ke depan, ini masih menurut saya masih ada beberapa tantangan, dan tentu kita melihat juga bahwa pada hari ini banyak juga tenaga kerja yang pada akhirnya di PHK begitu ya, bahkan ada yang diberhentikan menjelang dari Lebaran begitu, dan ini juga salah satu hal yang sangat disayangkan begitu ya, karena memang tekanan terkait dengan industri ini cukup besar. Setidaknya kami melihat ada beberapa tekanan. Pertama dari tadi ya terkait dengan harga bahan baku yang masih cukup mahal. Yang kedua adalah dari segi harga energi, di mana banyak sekali industri padat karya ini tidak mendapatkan insentif terkait dengan harga energi. Sebut saja misalnya harga listrik yang pertama, yang kedua adalah terkait dengan harga gas. Industri manufaktur berorientasi ekspor yang terpaksa gulung tikar seperti yang disebutkan Apindo memang benar adanya. Padat karya lagi-lagi menjadi korban dari demand yang turun. Pekerja akhirnya jadi yang paling terpukul karena aksi PHK. Namun di sisi lain ada dugaan jika PHK dilakukan untuk menghindari pembayaran THR. Yang sebelum Lebaran sering terjadi sudah dari dulu. Dan ini harus digarisbawahi, tidak hanya di sektor tekstil saja, tidak hanya di sektor garment saja, retail kemudian
pariwisata. Tapi kalau nggak bisa bayar THR, banyak. apakah sudah ada komunikasi Pak dengan pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan? Banyak yang tidak melakukan komunikasi itu, Mbak. Banyak. Wong PHK saja, perusahaan melakukan PHK saja banyak yang tidak melaporkan ke pemerintah. Banyak, Mbak. Karena ya mungkin di industri tekstil ini kondisinya antara pekerja dengan pengusaha dengan pihak perusahaan itu sudah lebih kompak sebetulnya. Lebih kompak dalam artian pengusaha dan pekerja pun sudah tahu kondisinya gitu, bahwa perusahaannya, teman-teman pekerja sudah tahu kondisinya bahwa perusahaannya sedang kesulitan cash flow, gitu, kesulitan cash flow. Nah, mereka punya pilihan, ya nggak apa-apa, agak tersendat gitu ya. Bahkan ada yang gajinya agak tersendat gitu ya. Tapi yang penting mereka tetap bekerja gitu, karena pabrik-pabrik sebelahnya udah banyak teman-temannya yang di PHK. Meski tak terjadi di semua segmen industri, namun geliat manufaktur tersebut patut diapresiasi. Meski demikian, sektor-sektor yang tidak termasuk perhitungan sekalipun tetap mempekerjakan tenaga kerja dan menopang ekonomi Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.